Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. Pada pembahasan yang lalu disebutkan oleh mu'allif di sini ada beberapa muqaddimah tentang pembahasan sifat ma'iyah. Ya. Ada sekitar 6 pembahasan ya. Di antaranya pembahasan pertama pembagian ma'iyah. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, dan ada yang sifatnya lebih khusus. Jika ma'iyah bermakna umum, maka maknanya Allah mengetahui, Allah melihat apa yang dilakukan makhluknya dimanapun makhluknya berada. Kalau ma'iyah itu khusus, yakni Allah memberi pertolongan, melindungi, menjaga, memelihara kepada orang yang khusus, seperti orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang bersabar. Dan yang ketiga, lebih khusus dari yang khusus, yakni kebersamaan Allah dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang yang khusus secara personal disebutkan. Nabi Musa, Nabi Harun misalnya. Ya. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian berdua. Nah, ini lebih khusus dari yang khusus. Karena yang disebutkan adalah secara personalnya, itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Atau perkataan Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Thur kepada Abu Bakar Siddiq, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ya, ketika Rasul berkata kepada sahibnya, itu Abu Bakar Siddiq, di dalam gua itu, "La tahzan, jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita." Ya. Baik. Yang kedua yang dibahas kemarin itu adalah apakah ma'iyah hakiki atau dia kinayah dari atau yang menunjukkan ilmu Allah. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah. Kalau ma'iyah itu disebut hakiki, yakni Allah benar-benar bersama makhluk, tentu tidak seperti makhluk bersama sesama makhluk. Kalau makhluk ketika bersama sama makhluk, bisa saja menempel, bisa saja berada di satu tempat dan semisalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, karena laisa kamitslihi syai'. Tidak yang serupa dengan Allah suatu pun. Ya. Lalu ada ulama yang lain berpendapat itu kinayah dari makna ilmu Allah. Ya. Baik. Yang ketiga, apakah ma'iyah sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Maka dirinci, kalau ma'iyah yang umum, maka itu sifat dzatiyah. Tapi kalau ma'iyah khusus dan ma'iyah yang lebih khusus, maka tentu sifat fi'liyah. Karena di situ ada kehendak Allah untuk menolong, mendukung, menjaga, memelihara, dan seterusnya. Pembahasan yang keempat, hal hiya haqiqah aw la. Nah, tadi sudah disebut di awal, ma'iyah hakiki atau tidak. Nah, terus yang kelima, hal baina wa baina al-ulu tanaqud, apakah tingginya Allah di atas aras dengan bersamanya Allah dengan makhluk, apakah itu sebuah kontradiksi? Al-jawabnya, itu bukan kontradiksi dari 3 sisi. Dijelaskan oleh mu'allif. Ya. Bukan kontradiksi.
Alasannya yang pertama karena Allah telah menggabungkan di dalam Al-Quran antara tinggi dan bersama makhluk. Ya. Sementara tidak boleh disebutkan ayat kontradiksi. Karena itu berarti termasuk bentuk melecehkan ayat Al-Quran kalau dikatakan Al-Quran kontradiksi. Terus yang kedua, tidak kontradiksi karena mungkin sesuatu itu tinggi namun bersama kita. Ya. Seperti bulan di atas kan. Ketika kita berjalan disebut bulan bersama kita. Padahal bulannya tinggi di atas. Ya, bisa bermakna demikian. Lalu yang ketiga, tidak kontradiksi karena apa? Bahwasannya kalau itu dikatakan tidak mungkin pada makhluk, ya kan? Yani sesuatu itu tinggi namun bersama. Sesuatu tinggi namun bersama. Kalau itu tidak mungkin pada makhluk, maka hal itu pasti mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Rabb, Maha berkuasa. Ya. Bagi kita makhluk mungkin enggak mungkin seperti itu. Bagi Allah tidak. Seperti Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya. Di mana waktu dunia kan beda-beda. Itu sangat mungkin bagi Allah. Atau Allah menjawab Al-Fatihahnya hamba kan, ketika hamba membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Ketika hamba membaca Rahmanir Rahim, majadani abdi. Allah jawab. Nah sekarang apa mungkin kalau makhluk menjawab satu-satu dalam satu waktu? Satu-satu dijawab dalam satu waktu, kalau makhluk tidak mungkin. Lalu kata Allah bagaimana? Lalu kalau Allah bagaimana? Apakah tidak mungkin bagi Allah? Hal itu mungkin bagi Allah. Nah, jadi tidak kontradiksi antara tingginya Allah dengan dekatnya atau kebersamaan Allah dengan makhluk. Ya. Itulah beberapa mukaddimah. Kemudian di mukaddimah terakhir sudah kita bahas tentang syubhat, kerancuan orang yang mengatakan kalau Allah itu bersama makhluk di bumi, di tempat makhluk, karena salah memahami firman Allah, wa huwa ma'akum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu dohirnya ayat katanya. Berarti kalau begitu Allah bersama kita. Nah, ini sudah dibantah. Ya, ada sekitar 5 bantahan, ya, 5 bantahan. Silakan dilihat di video-video sebelumnya. Ya. Nah sekarang kita akan memasuki kepada inti pembahasan kita, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat al-ma'iyyah atau sifat kebersamaan Allah dengan makhluk. Ya, baik. Di buka halaman 410 yang punya kitabnya. Dan mohon maaf saya tidak bisa menampilkan PDF karena sistemnya lagi gangguan. Ya. Kita biasa pakai aplikasi OBS yang bisa menampilkan PDF. Ya. Allah Ta'ala wahadihi ayatul ma'iyyah. Dan inilah ayat-ayat yang berkaitan tentang al-ma'iyyah. Apa al-ma'iyyah? Al-ma'iyyah yani maknanya kebersamaan. Yang dimaksud yakni sifat kebersamaan. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dicatat ini surah Al-Hadid ayat 4. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit, menciptakan bumi pada 6 hari lalu istiwa. Tsumma istawa 'alal 'arsy, lalu Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Wa may yakhruju minha, Allah tahu apa yang keluar dari bumi. Wa may yanzilu minas sama, Allah tahu apa yang turun dari langit. Wa may ya'ruju fiha, dan Allah tahu apa yang masuk. Ya, atau yang naik. Yang masuk. Ya'ruju naik. Fiha, ke langit. Lalu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Lihat di sini,
Setelah Allah menyebutkan Allah itu istiwa di atas aras, tinggi, jauh dengan makhluk, di atas aras. Lalu Allah menyebutkan tentang ilmu. Allah tahu, Allah melihat, Allah bersama kalian. Ini maksudnya bersama di sini, kebersamaan apa? Dalam ayat menuntut untuk ditafsirkan atau difahami kebersamaan ini adalah kebersamaan secara ilmu. Perkataan para as-salaf, Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di langit, namun ilmunya di mana-mana tempat. Allah di langit, ilmunya dimanapun, di lubang sekecil apapun, di tempat yang tersembunyi, setersembunyi apapun, Allah mengetahui. Ya, wasyahidu fiha qawluhu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan segi pendalilan pada ayat di atas adalah lafaz atau firman Allah, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa hadhihi minal ma'iyah al-'amah. Ini al-ma'iyah pembagian tadi kemarin sudah kita sebutkan. Ini pembagiannya ma'iyah yang mana? Al-ma'iyah al-'amah, ma'iyah yang umum. Li'annaha taqtadil ihatata bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa sam'an wa basaran wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyah. Karena kebersamaan yang dimaksud oleh ayat, kebersamaan yang konsekuensi Allah meliputi makhluk secara ilmu, secara kekuasaan, ya, secara kemampuan, secara pendengaran, penglihatan, dan yang lain-lain dari makna rububiyah. Dari makna yakni Allah Subhanahu wa taala menguasai, meliputi. Nah, baik. Ayat yang kedua. Ya. Al-ayat ats-tsaniyah. Qauluhu وَمَنْ يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. Ini syahidnya. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Lihat lagi-lagi. Ilmu ditutup dengan ilmu. Ya. Tidaklah dari pembicaraan rahasia, bisikan-bisikan tiga orang kecuali yang keempatnya Allah. Lihat ayatnya. Ya. Wala khamsatin, tidak pula bisikan pembicaraan rahasia 5 orang illa huwa sadisum, kecuali Allah yang keenamnya. Wal adna min dzalik, tidak lebih kurang dari itu, tidak pula wala aksar, lebih banyak dari itu, illa huwa ma'ahum aina makanu, Allah dia bersama kalian, bersama mereka dimanapun mereka berada. Di sini syahidnya illa huwa ma'ahum, kecuali dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah, lalu akan dikabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan kelak dari kiamat. Apa yang mereka bisikan itu, Allah yang kalau 3 orang Allah yang keempat, kalau 4 orang Allah yang kelima, kalau 5 orang Allah yang keenam, dan seterusnya. Innallah, ayat ditutup dengan ilmu. Innallah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Jadi kebersamaan Allah bersama mereka di sini bukan berarti Allah lengket sama mereka. Bukan berarti Allah bersama makhluk, bersama mereka. Apalagi akidah wahdatul wujud, katanya Allah melebur dengan makhluk. Tidak. Ya. Jadi perkataan Allah di sini, ma yakun min najwa salasa, tidaklah ada pembicaraan rahasia dari 3 orang. Ya. Ya, ini maksudnya yang berbisik-bisik Allah mendengar, gitu. Allah mendengar. Nah, kemudian illa huwa rabbihum, kecuali Allah lah, dialah yang keempatnya. Ya. Baik. Wa hadhihi al-ma'iyatu 'amatun. Ini ma'iyah yang ammah juga. Li'annaha tashmal kulla ahad. Karena ini mencakup siapapun. Siapapun yang berbisik, ya, mencakup mukmin, mencakup juga orang kafir, orang baik, orang-orang jahat, semua. Wa muqtadaha al-ihatah, ya.
wa muqtadaha, yang dia ma'iyah yang berkonsekuensi al-ihatatu bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran wa ghairi dzalik, yang meliputi secara ilmu, qudratan secara kekuatan, wa sam'an pendengaran, wa basaran penglihatan, ya, wa sultanan kekuasaan, wa tadbiran pengaturan. Ini maksudnya Allah mengatur, Allah mengurus, Allah menguasai, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkuasa dan seterusnya. Baik. Nah, summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Yani anna hadhihi al-ma'iyyah taqtadi ihsa ma 'amiluhu. Yani kemudian akan dikabarkan atas apa yang mereka lakukan pada hari kiamat, yakni ma'iyah ini, ya, ma'iyah ini taqtadi, yakni mengharuskan atau memberikan konsekuensi ihsa, dicatatnya ma'amilu, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka apabila pada hari kiamat kelak, nabba'ahum bima 'amilu, akan dikabarkan apa yang telah mereka kerjakan. Yani akhbarahum bihi wa hasabahum alaih, dikabarkan dan dihisab maksudnya. Baik. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, bahwasanya Allah atas segala sesuatu alim, maha mengetahui. Yani kullu syai' mawjud atau ma'dum. Ya, setiap sesuatu yang ada ataupun yang tidak ada, jaiz atau wajib atau mumtani, yang mungkin, yang wajib atau yang mustahil, kullu syai' fallahu alimu bihi. Allah mengetahui hal tersebut. Jadi Allah tahu itu hal yang sudah terjadi, hal yang sedang terjadi, hal yang akan terjadi, hal yang mustahil terjadi. Jikalau terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Nah, itulah ilmu Allah. Global dan rinci Allah tahu. Ya. Nah, ayat yang ketiga, qauluhu la tahzan innallaha ma'ana. Ini dalil yang menunjukkan kebersamaan Allah. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Al-khitab li Abi Bakr min Nabi. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Ya. Qala Allah Ta'ala, lengkapnya ayat itu Allah Ta'ala berfirman, illa, ya, illa, ya, jika tidak tansuruhu, ya, kalian menolong nabinya, faqad nasarahu Allah, maka Allah yang akan menolong. Kalau kalian tidak menolong Nabi, Allah yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, id akhrajahu alladziina kafaru, manakala Nabi diusir oleh orang-orang kafir. Diusir oleh orang kafir. Ya. Tsaniya tsnain, saat berdua, idhuma, keduanya, fil ghari, dalam gua, id yaqulu li sahibi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu digelari dengan as-sahib, sang yang menemani, gitu. Ya, itu menemani Nabi di dalam gua saat mara bahaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu as-sahib. Allah sebut di dalam Quran Abu Bakar itu as-sahib. Id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahibnya. Dan ini sebuah gelar penghormatan. Ketika disebut sahabatnya, tidak langsung disebut kepada Abu Bakar, tapi kepada gelarnya sahib. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih karena Allah bersama kita. Ya. Nah, kebersamaan ini kebersamaan apa? Kebersamaan yang lebih khusus dari yang khusus. Kalau yang khusus kan kebersamaan bersama orang-orang yang baik, sifatnya mukmin, bertakwa, bersabar, gitu kan? Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang bertakwa. Ini ndak, lebih khusus lagi karena disebut namanya langsung, itu Rasul. Nah, taib di sini ada 3 poin, ya, dalam ayat di surah Taubah ayat 40 ini, ya, ada 3 tempat, ya, bayanallahu ta'ala fiha nasrahu li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin bentuk pertolongan Allah kepada nabinya. Awalan, yang pertama, nasarahu hinal ikhraj.
Allah menolong Rasul tatkala Rasul diusir. Ketika itu Allah berfirman, id akhrajahu ladina kafaru, manakala Allah usir, manakala orang kafir mengusir Nabi. Itu yang pertama, pertolongan Allah ketika al-ikhraj, Nabi diusir. Itu pada firman Allah, id akhrajahu ladina kafaru, manakala orang kafir mengusir Rasul. Yang kedua, saniyan wa indal muksi fil ghar, ketika tinggal di dalam gua. Itu firman Allah, idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua. Salisan, yang ketiga, inda syiddah, ketika saat-saat genting, hina mawaqafal musyrikun, ketika orang-orang musyrik ya ala famil ghar, berada di mulut gua. Dan gua sur itu jemaah bukan gua yang masuk begitu ya, tapi gua yang pintunya dari atas. Jadi orang kalau naik di pintunya itu bisa melihat ke bawah. Nah, itu bentuk pintu gua, sur. Nah, yang ketiga pada posisi itu, ketika orang-orang musyrik berdiri di atas gua tersebut, yaitu pada firman Allah, id yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika itu Rasul bersabda kepada sahibnya itu Abu Bakar, jangan sedih. Kenapa? Karena orang kafir sudah di atas, kalau melihat ke bawah langsung ya. Wa hada tsalits hina waqafa al-musyrikun alaihim. Posisi ketiga ini itu posisi saat orang-orang musyrik ya berdiri di atas pintu gua. Yaqul Abu Bakar, saat itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamihi la absarana. Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat kepada kaki mereka, niscaya pasti mereka akan melihat kita. Yani innana ala khatar, yani kita dalam bahaya ya Rasulullah. Gitu maksudnya. Kaqauli ashabi Musa lama wasul ila al-bahr. Dan itu persis ucapannya para sahabat-sahabat Nabi Musa ketika mereka sampai di laut. Inna lamudrakun, kita ini tersusul katanya. Tersusul dalam surah Syu'ara ayat 61. Faqala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-kali tidak akan tersusul karena Allah Rabbku bersama. Nah ini, lagi-lagi bersama ketika posisi gentingnya maksudnya apa? Bukan Allah nempel sama makhluk. Bukan dipahami Allah itu ngelebur sama makhluk. Bersama saat genting. Apa perkataan Musa? Perkataan Nabi Muhammad sama. Apa perkataan Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama aku. Apakah Allah bersama Musa nempel sama Nabi Musa? Lengket? Pertolongan, dukungan, bantuan, perlindungan, penjagaan. Itu yang dimaksud para jamaah. Ya. Jadi Allah bersama makhluk dekat. Tidak harus dipahami nempel, tidak harus dipahami bersama. Ini seperti kita bersama istri kita di rumah, bersama anak-anak kita di rumah, menyatu dalam satu ruangan. Bukan itu maksud bersama. Ya. Maka wahuna qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr. Maka di sini pun sama, Rasul bersabda kepada Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Yang menakjubkan dari gaya bahasa Al-Qur'an ini para jemaah sekalian, sangat tepat ketika diungkapkan jangan sedih kepada Abu Bakar. Kenapa tidak diungkapkan? Abu Bakar saat itu apa? Saat itu Abu Bakar merasa dalam bahaya. Namun Abu Bakar takut sehingga tidak diungkapkan dengan jangan takut, la takhaf, enggak. Karena Abu Bakar tidak takut mati. Abu Bakar tidak takut. Jadi ungkapannya luar biasa. La takhaf, tidak dikatakan la takhaf, tapi la tahzan, jangan sedih. Karena Abu Bakar tidak takut, Abu Bakar sedih ketika mara bahaya menimpa Rasulullah SAW. Luar biasa. Ya, sehingga ucapan Rasul ini jangan sedih, innallaha ma'ana, fa tam'anahu, maka Nabi pun menenangkannya. Wa adkhala al-amna fi nafsi, maka masuklah rasa aman pada diri Abu Bakar. Wa 'ala dzalika biqauli, dan menjelaskan alasannya karena sebab firman-Nya atau karena sebab perkataan innallaha ma'ana. Itulah yang membuat tenang. Allah bersama kita. Dan itu metode kita dalam menenangkan keluarga kita ketika dalam keadaan
ya ada masalah, selalu ungkapkan ini para jamaah. Selalu ungkapkan ini Allah ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Terus ungkapkan bahasa ini untuk menenangkan jiwa seorang hamba. Orang yang beriman akan tenang ketika disebutkan Allah bersama kita. Tenang saja, Allah bersama kita. Khair insyaallah, Allah bersama kita. Gitu. Ketika ada problem begitu. Ya. Kemudian wa qauluhu la tahzan nahyun yashmal alham mimma waqa'a wa ma sayaqa'. Bahwa salihun lil madhi wal mustaqbal. Kata la tahzan dalam ayat ini adalah nahyun, larangan yang mencakup ya alham mimma waqa, yakni kebingungan yang akan terjadi yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Ya. Ini larangan sedih baik terhadap yang sudah, yang akan. Jadi boleh untuk yang telah lalu, boleh untuk yang akan datang. Yang telah lalu yang sudah terjadi sedihnya, atau sesuatu problem sudah terjadi, jangan sedih. Yang akan datang juga jangan sedih terhadap apa yang akan datang. Ya, la tahzan. Dan al-hazan maknanya adalah ta'lamun nafsi wa syiddatu ya hammiha. Artinya kesakitan ya dan kesulitan jiwa. Itu namanya sedih. Baik. Innallaha ma'ana yang Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ucapan Nabi kepada Abu Bakar. Wa hadhihi al-ma'iyatu, dan ma'iyah ini khasah, ma'iyah khusus, yang lebih khusus lagi ya, muqayyadatan bin nabi ya, yang berkaitan atau terikat dengan Nabi wa Abi Bakrin dan Abu Bakar. Wa taqtadi malihatah allati hiya al-ma'iyah al-'amah an-nasr, di mana yang berkonsekuensi selain ma'iyah kebersamaan yang bermakna yakni meliputinya Allah pada makhluknya, juga dia an-nasr, pertolongan, wa ta'yid, dan dukungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'iyah yang khusus, bahkan lebih khusus. Walihada waqafat, bagaimana bentuk pertolongan penjagaan Allah, walihada waqafat Quraisy 'alal ghar. Orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy yang mengejar Nabi SAW itu mereka berdiri di mulut gua, di atasnya, karena pintu gua Sur begini ya, di atas kemudian turun ke bawah ketika masuk gua. Mana? Dan di sini ada penjelasan yang menarik dari Syekh tentang cerita-cerita yang masyhur namun sebenarnya tidak sahih. Tidak sahih. Seperti apa? Burung membuat sarang atau laba-laba membuat sarang ya di mulut gua, sehingga orang musyrik menganggap nggak mungkin ada orang masuk di gua ini, sehingga mereka balik lagi. Nah, itu masyhur kisah itu di beberapa buku-buku sirah namun tidak sahih. Ya. Dijelaskan oleh Syekh di sini alasannya. Ya. Wa amma tayyib walihada waqafat Quraisy 'alal ghar wa lam yubsiruhuma, dan orang-orang Quraisy tidak melihat mereka berdua, Rasul dan Abu Bakar. Wa amallahu absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala menutup mata mereka, seolah-olah Allah membutakan mereka, enggak melihat. Padahal para jamaah, pintu gua terbuka lebar jelas. Namun itulah bentuk pertolongan Allah dan itulah bentuk mukjizat. Ya, sayang. Air panas ya, air hangat, jazakallahu khair. Yang hangat aja. Mana tadi? Taib. Nah, jadi justru pintu gua itu terbuka jemaah, enggak tertutup dengan apapun. Justru itu mukjizatnya di situ. Ya. Justru mukjizatnya di situ. Kalau ada sarang burung, atau sarang laba-laba, enggak ada mukjizat lagi di situ. Ya kan? Wajar. Suatu hal yang wajar, tidak lagi mukjizat. Yang mukjizat itu pintu gua terbuka namun mereka tidak melihatnya. Orang-orang musyrikin Quraisy tidak melihatnya. Kita baca di sini. Wa amma qaulu man qala faja'atil ankabut.
Adapun perkataan orang yang mengatakan dalam buku-buku sejarah ya, katanya datang Ankabut fa nasajat ala babil ghar, lalu dia membuat rumah ya. Sudah. Taib. Wal hamamat, dan juga burung merpati, waqa'at ala babil ghar, mengeram di pintu gua ya. Ini masyhur kisah-kisah ini. Falamma ja'al musyrikun, lalu manakala datang orang-orang musyrikin, wa idza 'alal ghar hammamah, lalu ketika di pintu gua itu ada burung ya, wa 'ashal ankabut, juga laba-laba membuat sarangnya, faqalu, lalu mereka mengatakan laisa fi ahada, kalau gitu nggak ada orang di dalam gua itu. Fan sarifu, sehingga mereka pun pergi ya. Baik. Ini masyhur ya. Lalu kata Syekh, fahadha batilun, ini tidak benar ya, ini batil. Nah, al-himayah al-ilahiyah wal ayatul balighah, justru penjagaan Allah sebagai bentuk mukjizat yang demikian mendalam, an yakunal ghar maftuhan safian, justru harusnya gua dalam keadaan terbuka, dalam keadaan bersih, safian, tidak ada penghalang ya, laisa fihi mani hissi, tidak ada penghalang di situ. Wa ma'a dzalik la yaruna man fi, namun bersama dengan itu tidak nampak orang yang ada di dalam. Hadhiyal ayah, ini baru namanya ayat, ini baru mukjizat. Amma an ta'ti hamama wa ankabut tu'ashishu fahada ba'idun. Adapun katanya kalau datang burung atau laba-laba membuat sarang, ini jauh ya. Wa khilaf qaulihi law nadhara ahaduhum ila qadamahi la absarna, dan juga hal itu khilafu ya, menyelisihi ya dengan perkataan, yakni perkataan Abu Bakar tadi, law nadhara ahaduhum, seandainya salah seorang mereka melihat ila qadamihi, kepada atau ke kakinya, la absarna, niscaya mereka bisa melihat kita. Demikian. Al-muhim kata Syekh, anna ba'da al-mu'arikhin, sebagian mu'arikh, afallahu anhu, semoga Allah, mu'arikh ini sebagian ahli sejarah ya, afallahu anhu, semoga Allah memaafkan mereka, ya'tuna bi asya' gharibah ya, dia membawakan hal-hal yang aneh, syadah munkarah, yang tidak benar, yang munkar, la yaqbaluhal aqlu, yang tidak bisa terima dengan akal, wala yasubihan naqlu, juga dalil naklinya enggak ada, secara akal enggak mungkin, dan secara dalil naklinya juga tidak ada yang sahih dalam masalah ini. Baik ya, saya kira cukup insyaallah. Inilah pembahasan sampai baru di ayat yang ketiga ya. Nanti kita lanjut ayat keempat, di ayat kelima, ayat keenam, ayat yang ke-7. Jadi ada 7 ayat dalam penetapan sifat al-ma'iyah. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, semoga Allah bisa menganugerahkan kepada kita akidah yang lurus, akidah yang benar, terutama tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.